Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Khalid Aditya dari Prodi dan Partisipasi Sektor Publik dan rekan saya. Dan aku Nina Putriani. Perkenalkan saya Nilo Putrianti. Di kesempatan kali ini kita akan wawancara narasumber hebat kita. Mungkin untuk narasumber kita bisa memperkenalkan diri dan disampaikan jabatannya sebagai apa. Oke, perkenalkan aku Gusti Ngurah Andika Praga, teman-teman biasanya manggil Andika. Saat ini masih mahasiswa Prodi S1 Pendidikan IPA, dan untuk jabatannya untuk tahun ini saya menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa dari Jurusan Fisika dan Pengajaran IPA. Oke. Terima kasih Kak Andika, jadi kait kedua HMC ya, ya keren sekali. Kita akan nanya-nanya nih kepada kedua HMC kita ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kami persiapkan, saya siap tanyakan kepada Andika. Yang pertama, mungkin bisa diceritakan pengalamannya Andika, kenapa bisa menjadi seorang ketua HMC. Yang dimana untuk menjadi seorang ketua itu kan struggle-nya banyak banget. Ya, mungkin bisa diceritakan. Oke, jadi emang dari awal aku tuh tertarik mengikuti organisasi di perkuliahan karena benefit yang didapat ketika ikut organisasi itu relasi terutama pertama, terus juga leadership, dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang dapat menopang dan memperkaya soft skill yang kemungkinan itu diperlukan saat nanti kita selesai kuliah gitu. Sehingga saya serius di HMJ, mengikuti semua kegiatannya dan mencalonkan diri untuk jadi ketua HMJ, dan kebetulan juga diterima oleh teman-teman di HMJ sehingga jadi ketua HMJ setahun ini. Keren banget ya. Diga Kak Andika ini nggak hanya berpikir saat ini aja, tapi berpikir di kemudian hari manfaat yang akan didapatkan. Emang kalau dilihat manfaat dari organisasi saat ini sebagai seorang mahasiswa kita belum begitu merasakan. Apalagi kan di organisasi kita nggak dibayar, kita hanya dapat soft skill saja. Bahkan kita dapat hard skillnya juga. Dan itu akan berguna pada saat kita berada di dunia kerja. Itu akan sangkut ini. Mungkin pertanyaan saya selanjutnya, karena Kak Andika ini sudah ada di ini organisasi, sudah berkecimpung sudah cukup lama ya bisa dibilang. Dalam sebuah organisasi pasti kan ada yang namanya konflik itu ya. Nah, gimana dari Kak Andika mengatasi konflik yang ada antara anggota menurut versi dari Kak Andika? Oke, ya betul, konflik pasti ada di setiap komunitas ataupun organisasi. Tetapi hal yang aku lakuin ketika memang ada konflik saat di organisasi itu, kita menggunakan komunikasi efektif di sana gitu. Jadi kita duduk bersama, kita komunikasikan pendapat-pendapatnya dan kita berikan feedback. Habis itu kita juga memberikan pertimbangan ataupun penyadaran mengenai tujuan dari kegiatan kita apa, terus juga visi misinya sesuai apa tidak, atau linear atau tidak. Nah, kalau sudah sejalan kita berikan solusi. Nah, solusi itulah yang kita buatkan pertimbangan, oh berarti ini baiknya gitu, sehingga konflik yang ada pun bisa terselesaikan karena atas penyadaran-penyadaran itu. Nanti benang merahnya selain mendengarkan aspirasi, apresiasi juga penting untuk anggota yang sudah memberikan masukan saudara, namun tetap dipertimbangkan. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Mungkin dilanjutkan oleh Irfan. Oke. Nah, tadi juga ceritakan banyak pengalaman juga terus. Nah, dalam organisasi apalagi sebagai pemimpin itu kan pasti dari pemimpin itu mengambil keputusan dalam organisasinya. Nah, gimana sih caranya Andika ini mengambil keputusan dengan baik dan benar, apalagi dengan adanya banyak-banyak ide dari teman-teman, dari anggotanya gitu. Oke, jadi cara yang aku pakai ketika memang seorang pemimpin itu haknya adalah untuk memberikan keputusan atau mengambil keputusan untuk berjalannya satu kegiatan di organisasi. Ada beberapa faktor yang saya pikirkan sebelum keputusan itu saya buat. Pertama, yaitu tadi yang saya sampaikan, kesesuaian dengan visi misi dari HMJ, kesesuaian visi misi dari jurusan, dan juga kesesuaian dengan tujuan adanya HMJ gitu kan. Ya, seperti mendukung IKU, mendukung akreditasi jurusan yang seperti itu. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu sebagai dasar saya untuk memutuskan memberikan keputusan untuk apa yang harus kita lakukan di pengurusan ataupun di kegiatan. Nah, struggle-nya biasanya karena banyaknya ide, itu memberikan keputusan yang sulit itu ketika persentase dari keputusan itu 50%, 50% ini 50-50 pada saat itu. Nah,
itu yang bikin sulit sebenarnya, tetapi kita bisa melihat dari berbagai perspektif di sana. Jadi kita lihat ketika ada keseimbangan pendapat di sana, kita mencari perspektif yang lain. Misalkan kesesuaian dari sumber daya yang ada gitu, ataupun juga kesesuaian dan kesesuaian dari anggaran ya gitu misalkan. Nah itu juga kita bisa lihat, dan di sana yang mana yang lebih realistis yang bisa kita lakukan, itu yang akan saya berikan putusannya, sehingga semua komponen yang terlibat itu dapat diperdayakan sebagaimana adanya. Tapi cara-caranya tadi aja kita nggak melihat dari isi dan tujuan, karena itu dan tujuan atau jurnal lihat dari sisi anggaran gitu. Dari aku pebuk banget sih. Dari mungkin dari aku saja dari teman aku yang mana enggak ada sih. Kak Adukan kan udah lama nih menjabat, udah pernah juga dari SMA gitu. Nah, gimana sih gaya kepemimpinan yang Kak Andika ini ambil gitu? Gaya kepemimpinan yang aku ambil itu perbanyak komunikasi gitu. Jadi nggak ada gaya kepemimpinan yang pasti yang saya lakukan. Kan banyak tuh ada gaya kepemimpinan. Nah, yang sering aku lakukan itu adalah komunikasi yang intens gitu. Jadi benar-benar di grup ataupun ketika rapat itu benar-benar cerewet di sana gitu. Ini ada kurang nggak? Ini ada kurang nggak gitu. Jadi saya perdayakan semua semua cara untuk komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi, karena kan miskomunikasi itu pasti sering banget terjadi di organisasi gitu kan. Nah untuk mencegah itu yang saya lakukan itu memberikan komunikasi yang intens di sana di grup, baik secara langsung ataupun itu secara online itu. Yang penting komunikasinya ada sehingga tidak ada miskomunikasi gitu sih sebenarnya. Itu aja sih yang sering saya lakukan, nggak ada gaya pemimpinnya. Dan juga saya ada prinsip kalau memimpin itu kita tidak boleh sampai micromanage gitu. Jadi ya bertindak sesuai dengan tupoksinya kita gitu. Jadi dalam struktural organisasi itu kan ada ada ketuanya, terus ada koordinator bidangnya, terus ada sub-subnya. Nah, komunikasi kita sebenarnya kalau sebagai ketua itu sampai di koordinator bidangnya saja. Nanti koordinator bidang lah yang nanti meneruskan ke sub-subnya itu. Jadi menghindari micromanage juga sangat penting misalnya. Berarti dari sisi Kak Andika ini komunikasi ya yang Komunikasi yang sangat penting sana. buskan. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir dari Sita ya. Pernah nggak Kak Andika ngerasa capek banget atau lelah dalam menjalani atau tanggung jawab sebagai ketua HMC? Mungkin bisa diceritakan tuh ke Saka. Oke. Jadi kalau rasa lelah itu tentu ada, apalagi kegiatan-kegiatan yang besar gitu kan. Lelahnya bukan hanya lelah dari fisik saja, tapi lelah secara mental gitu kan. Karena kita sebagai ketua itu tidak hanya memikirkan satu si aja gitu kan. Kita melihat si A, si B, si C gitu kan. Dan itu yang bikin biasanya bikin rasanya capek badan, padahal sebenarnya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kita nggak kerja langsung di C-nya masing-masing gitu kan, tapi kita cuman melihat, mengkoordinator ataupun meninjau masing-masing C dengan berbagai konfliknya itu. Nah itu biasanya kadang ada di satu titik aku ngerasa kayak aduh ini capek kali gitu kan, secara mental gitu kan. Ini masalah semuanya ngadu ke ketua gitu kan. Tuh aduh itu sangat bikin menguras banyak energi banget gitu. Nah, tetapi satu hal yang tetap menjadi dasar kenapa saya tetap harus melanjutkan itu, karena ada tanggung jawab itu gitu. Jadi memang ketua pasti nanti bakal banyak sekali aduan itu, dan itu harus dinormalisasi gitu, karena sudah berdamai dengan dengan kewajiban sebagai seorang ketua, nanti bakal banyak ada aduan-aduan itu. Jadi dari sana sudah berdamai dan sudah bisa menerima, oh ya memang sewajarnya ada masalah di sini, sehingga tidak terlalu dilebih-lebihkan lah gitu. Maksudnya oh ya udah capek nanti istirahat dulu, nanti lanjut lagi kegiatannya gitu. Nggak ada pikiran untuk Menyerah. selesai biarin lah gitu ya, cuek yuk. Ya nggak ada sih pikiran kayak gitu.
Oke, berarti keren banget ya. Berarti sesuai dengan quote yang saya baca. Yang dimana seorang ketua itu sangat jauh dari yang namanya keturunan. Yang ada hanya cacian, makian, hinaan. Berarti itu hanya dirasakan sebagai seorang ketua saja. Oke, terima kasih Kak Andika. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Nanti kalau ada waktu kita berbincang lagi, kita akan ada diskusi lanjutan lagi. Boleh, boleh. Terima kasih kami ucapkan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.